Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Semoga kalian semua sehat ya di rumah. Kita ketemu lagi di mata kuliah studi Quran dan hadis pada pertemuan ketiga. Ini meskipun kita sudah masuk di pertemuan keempat, tapi materinya masih ketiga ya, karena pertemuan awal masih hanya kontrak belajar seperti itu. Di pertemuan ketiga ini, saya akan menjelaskan atau kita akan mendiskusikan mengenai ulumul Quran dan perkembangannya. Gimana ulumul Quran itu muncul dan juga di mana perkembangan kajian ilmu-ilmu Al-Quran tersebut. Itu akan menjadi bahasan pada materi di minggu ini. Lanjut. Asal-usul dari ulumul Quran atau ilmu-ilmu Al-Quran dan maknanya itu apa? Nah, asal-usulnya bahwa kata ulumul Quran itu berasal dari lafaz alima ya'lamu ilman. Nah, saya mengambil di beberapa sumber kitab ulumul Quran, yaitu Mana Al-Qattan, lalu juga kitab Al-Itqan, dan beberapa kitab atau buku-buku ulumul Quran yang lainnya menjelaskan bahwa lafaz ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran itu berasal dari kata alima ya'lamu ilman. Yang masdarnya itu ilmun, seperti itu. Dan maknanya sehingga kata ulum itu jamak dari ilmun tadi, jamaknya ulum. Yang maknanya adalah yang pertama, yaitu mendapatkan atau mengetahui sesuatu dengan jelas atau menjangkau sesuatu dengan keadaan yang sebenarnya. Itu makna pertama lafaz ulumul Quran, yaitu gimana ilmu tentang cara mengetahui atau mendapatkan sesuatu dengan jelas. Dan yang kedua, penjelasan dalam kitab Mana Al-Qattan bahwa yang dimaksud dengan ulum atau ilmun adalah asy'arun bi syai' yatamayyazu bihi an ghairihi. Dan makna yang ketiga adalah proses pencapaian pengetahuan dan objek pengetahuan. Itu yang dimaksud dengan ulum atau ilmu itu sendiri. Oke, kemudian di dalam Al-Quran, lafaz ilmun itu disebutkan sebanyak 354 kali. Nah, ini saya ngambil di kitab lafaz-lafaz Al-Quran ya, yang tentang jumlah lafaz-lafaz Quran itu menjelaskan bahwa kata ilmun terdiri dari 354 kali disebutkannya. Yang maknanya salah satunya adalah proses pencapaian pengetahuan dan objek pengetahuan. Ini tertuang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 32. Salah satu lafadznya seperti itu. Quran surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 32 itu lafadznya yakni Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati wa qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Itu salah satu lafaz ilmun yang tertuang dalam Al-Qur'an, yakni pada Quran surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 32. Yang makna secara keseluruhannya bahwa ilmun adalah pembicaraan tentang ilmu, mengantarkan para pengkaji kepada pembicaraan mengenai sumber-sumber ilmu di samping tentang klasifikasi dan ragam disiplinnya. Sehingga yang dimaksud dengan ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran atau seperti mata kuliah kita yaitu studi Quran, nanti membahas mengenai beberapa ilmu
tentang sumber-sumber dari ilmu pengetahuan tentang Al-Quran dan juga klasifikasi-klasifikasi yang ada dalam ilmu-ilmu tersebut. Itu nanti yang akan saya bahas dan kalian diskusikan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Pengertian ulumul Quran yaitu ulumul Quran sebagai suatu term ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan pengetahuan yang terkandung dalam Al-Quran, berkenaan juga dengan keadaan Al-Quran, dan yang digunakan untuk menggali kandungan dari ayat-ayat Al-Quran. Sehingga ulumul Quran berarti suatu ilmu yang membahas dan menjelaskan mengenai keadaan-keadaan Al-Quran dari segi penafsiran ayat-ayatnya, segi penjelasan maksud-maksudnya, segi asbabun nuzulnya, segi nasikh mansukhnya, segi munasabahnya, lalu segi uslub-uslubnya, juga dari segi macam-macam kiroat, bacaan-bacaannya, ada juga dari segi rosem atau bentuk tulisan kalimat-kalimat dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut, dan beberapa keilmuan yang lain yang berkaitan dengan keadaan Al-Quran. Nah, itu yang dimaksud dengan ulumul Quran atau studi Quran. Ini pengertian ini saya ambil di kitabnya Imam As-Suyuti ya, dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Sehingga kedepannya kita akan mendiskusikan mengenai ilmu-ilmu yang berkaitan untuk menunjang gimana bisa memahami makna-makna yang ada dalam Al-Quran tersebut. Kemudian tentang ruang lingkup ulumul Quran, Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran menguraikan bahwa ada 80 cabang ilmu yang perlu dibahas dalam studi Quran, dan setiap cabangnya masih bisa diperinci lagi menjadi berbagai macam bahasan lagi. Contohnya nanti yang akan saya bahas di pertemuan selanjutnya mengenai ilmu asbabun nuzul. Nah, nanti di dalam ilmu asbabun nuzul ada cabang lagi bahwa asbabun nuzul itu ada yang memahami menjadi dua hal, yaitu asbabun nuzul mikro, ada yang asbabun nuzul makro. Nah, itu yang dimaksud di dalam cabang tersebut ada cabangnya lagi. Kalau menurut Profesor Muhammad Quraisy Shihab, materi-materi cakupan dalam ulumul Quran itu dibagi menjadi 4 komponen, jadi 4 hal. Ini saya ngutip di buku beliau yang berjudul Membumikan Al-Quran. Di buku Wawasan Al-Quran juga disebutkan. Nanti bisa kalian kembangkan lagi hasil bacaannya mengenai cakupan-cakupan materi ulumul Quran ini. Nah, 4 komponen itu apa saja? Yang pertama yaitu pengenalan terhadap Al-Quran. Yang kedua tentang kaidah-kaidah tafsir. Yang ketiga tentang metode tafsir. Dan yang keempat tentang kitab-kitab tafsir dan para mufasirnya. Itu 4 bahasan yang dibahas dalam kajian ulumul Quran menurut Profesor Muhammad Quraisy Shihab. Nah, akan saya bahas satu-satu. Komponen yang pengenalan Al-Quran itu berkaitan tentang sejarah, ilmu rosem, ilmu ijaz, ilmu munasabah, lalu ilmu qasas, ilmu jadal, ilmu amsal, ilmu nasikh dan mansukh. Nah, belajar ulumul Quran berarti komponen pertama yaitu belajar tentang pengenalan terhadap Al-Quran, yaitu berbicara mengenai sejarahnya, gimana sejarah Quran diturunkan, Quran disebarkan, lalu Quran dikodifikasi atau dibentuk dalam bentuk mushaf. Nah, itu berarti belajar ulumul Quran dari segi sejarah. Yang kedua dari sisi rosem tadi. Rosem berarti belajar mengenai ulumul Quran dari sisi bentuk tulisannya, bahwa secara sejarahnya ulumul Al-Quran itu ditulis ada dalam setiap
umat Islam itu tidak hanya sekedar atau diawali bukan hanya dalam bentuk tulisan ya, atau saya katakan masih berbentuk hafalan, sehingga ketika proses kodifikasi dan dituangkan dalam bentuk tulisan itu rasem atau bentuk tulisannya berbeda-beda. Dan di sini nanti kan ada standarisasi, yaitu pada masa Utsman bin Affan ya, yang disebut dengan rasem Utsmani. Nah, pembahasan tentang rasem Utsmani dan rasem-rasem yang lainnya yang pernah berkembang itu nanti akan dibahas dalam komponen pengenalan Al-Quran. Bahasan yang ketiga itu berkaitan tentang ijaz, tentang kemukjizatan. Gimana bentuk sastrawi atau tulisan bahasa yang digunakan Al-Quran itu suatu dari sisi kemukjizatan bahasa yang digunakan oleh Al-Quran itu sendiri, bahwa secara sejarahnya bahwa tidak orang para Quraisy pada masa dulu tidak bisa menandingi dari bahasa susunan Al-Quran. Nah, itu akan dibahas dalam komponen yang disebut dengan pengenalan Al-Quran, dan beberapa komponen yang lainnya nanti bisa akan saya jelaskan satu-satu dalam mata kuliah ini, meskipun nanti saya tidak bisa mencakup keseluruhannya ya, karena di mata kuliah selanjutnya nanti kalian ada mata kuliah yang fokus sendiri mengenai ulumul Quran, ada ulumul Quran 1, 2, dan 3 dan seterusnya, sehingga mata kuliah ini sebagai pengenalan kajian ulumul Quran. Komponen yang kedua yaitu komponen kaidah-kaidah tafsir, tentang gimana caranya menyusun atau melakukan penafsiran. Yang pertama itu tentang ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, mengenai sistematika yang hendaknya ditempuh dalam menguraikan penafsiran. Yang ketiga, mengenai patokan-patokan khusus yang membantu pemahaman ayat-ayat Al-Quran, baik dari ilmu-ilmu bantu seperti bahasa, usul fikih, maupun yang ditarik langsung dari penggunaan Al-Quran sendiri. Yang keempat, mengenai kaidah isim dan fiil, lalu kaidah ta'rif dan tangkir, kaidah istifham dan macam-macamnya, serta tentang ma'anil huruf seperti la'alla, in, idza, dan lainnya. Nah, itu masuk dalam komponen kaidah-kaidah tafsir. Dan yang terakhir, seperti lanjutan dari kaidah yang sebelumnya, yaitu ada kaidah soal dan jawab, kaidah pengulangan, ada kaidah perintah sesudah larangan, kaidah penyebutan nama dalam kisah-kisah, dan yang terakhir tentang kaidah penggunaan kata dan uslub Al-Quran. Nah, pembahasan-pembahasan itu masuk pada komponen kaidah-kaidah tafsir, yaitu yang berkaitan dengan gimana ketentuan-ketentuan ketika melakukan penafsiran, seperti itu. Komponen yang berikutnya adalah komponen metode tafsir. Nah, metode tafsir itu ada 4. Muhammad Quraisyah membagi komponen metode tafsir terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah metode tafsir tahlili, lalu yang kedua adalah ijmali, yang ketiga adalah muqarran, dan yang keempat adalah maudhu'i. Nah, metode untuk melakukan penafsiran, untuk memahami Al-Quran, ada yang menyebut atau ada yang melakukan dengan metode tahlili, ada yang melakukan dengan metode ijmali. Ijmali itu global ya, umum. Penjelasannya itu penjelasan yang umum, tidak secara rinci. Kalau tahlili tadi itu rinci, detail. Dan muqarran itu perbandingan, dengan membandingkan. Metode tafsir muqarran itu berarti membandingkan antara pemahaman atau dengan ayat satu dengan ayat yang lainnya. Dan yang terakhir adalah metode maudhu'i. Metode tafsir maudhu'i ini merupakan metode yang baru-baru muncul ya, yaitu metode tafsir ketika menafsirkan Quran itu berdasarkan tema. Misalkan menafsirkan Quran tentang tema lingkungan. Nah, berarti seorang mufassir tersebut menggunakan metode tafsir yang maudhu'i, karena menjelaskan ayat-ayat Al-Quran itu tidak urut. Karena kalau berdasarkan tema kan bisa jadi
ayat tentang lingkungan itu ada di surat Al-Baqarah, ada juga di surat Yunus, ada juga di surat Kahfi, misalkan. Nah itu kan berbeda-beda, tidak urut seperti itu antar satu surat dengan surat yang lainnya. Nah sehingga metode yang seperti ini disebut dengan metode tafsir maudhu'i atau tafsir tematik seperti itu. Yang berikutnya yaitu komponen kitab tafsir. Nah, bahasan ulumul Quran juga mencakup mengenai bahasan kitab tafsir dan para mufassir. Dan di sini saya membaginya menjadi 3. Ini saya ambil dari beberapa pemahaman dalam beberapa buku dan kitab ya, bahwa kitab tafsir itu dibagi menjadi 3 eranya, yaitu kitab tafsir era klasik, kitab tafsir era pertengahan, dan juga kitab tafsir pada masa kontemporer. Nah, nanti bisa kalian juga baca bukunya Prof. Abdul Mustaqim tentang dinamika secara tafsir. Nah, itu juga membahaskan tentang klasifikasi kitab-kitab tafsir yang masuk dalam kategori kitab tafsir klasik. Itu kitab tafsirnya siapa saja dan modelnya seperti apa kitab tafsir yang klasik. Juga kitab tafsir era pertengahan dan juga kontemporer. Nah, itu sehingga ketika membahas atau belajar mengenai klasifikasi tafsir pada era-eranya masing-masing, kalian nanti bisa memahami mengenai perbedaan-perbedaan atau pemahaman-pemahaman yang dituangkan dalam kitab-kitab tersebut itu berbeda antara kitab tafsir yang bentuknya yang itu pada era klasik, pada era pertengahan maupun era kontemporer. Nah, nanti jadi pembahasan tersendiri, tapi saya singgung sedikit. Misalkan pada era kontemporer itu lebih banyak model kitab tafsirnya adalah kitab tafsir dengan metode maudhu'i. Nah, yang ada pembahasan sebelumnya. Kitab tafsir klasik dan pertengahan itu hampir mirip. Tapi kalau yang klasik seperti kitab tafsir Ibnu Katsir atau Bari, nah itu masuk kitab tafsir yang era klasik. Nah, kalau kitab tafsir era pertengahan, ini kitab tafsir yang kitab tafsir yang muncul perdebatan antar para mufassir atau ideologi itu sudah mulai masuk dalam penjelasan dalam kitab-kitab tafsirnya, seperti kitab tafsir Az-Zamakhsyari, Fakhruddin Ar-Razi. Nah, itu masuk ke kitab tafsir era pertengahan karena penjelasan yang ada dalam kitab tafsirnya itu sudah ada nuansa memasukkan ideologi atau pemahaman-pemahaman dari para mufassirnya tersebut, seperti itu. Nanti akan ada pembahasan tersendiri mengenai macam-macam dari kitab tafsir ini. Nanti bisa didiskusikan di forum diskusi juga ya, untuk menambahkan kira-kira menurut kalian yang sudah mengetahui kitab tafsir era klasik, pertengahan, dan kontemporer ini apa bedanya dan apa cirinya masing-masing. Nah, nanti silakan didiskusikan di grup forum diskusi. Nah, bahasan berikutnya tentang aliran kitab tafsir. Nah, dalam komponen kitab tafsir tadi tidak hanya membahas tentang pembagian era-era saja, tapi juga membahas tentang aliran-aliran yang ada dalam kitab tafsir tersebut. Jangan memahami ya bahwa semua kitab tafsir itu mengusung pemahaman yang sama. Maksudnya bahwa antar satu mufassir itu juga memiliki pemahaman yang berbeda ketika memaknai atau memahami ayat-ayat Al-Quran. Dan kecenderungan kitab-kitab tafsir yang disusunnya itu berbeda-beda. Ada yang fokus menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan kesufian. Ada yang kitabnya itu fokus penjelasan detail mengenai ayat-ayat hukum atau fikih. Ya, ada yang juga berbentuk adabi ijtimai. Adabi ijtimai itu berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Ya, tentang sosial kemasyarakatan. Misalkan tentang kitab tafsir adabi ijtimai. Nah, ini saya usung kitab tafsir Nusantara atau Indonesia sendiri ya. Misalkan kitab tafsir Al-Ibris.
Nah, itu aliran kitab tafsirnya lebih ke arah yang adabi ijtimai, karena di dalam penafsirannya, penjelasannya itu banyak berbicara mengenai atau berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat ketika kitab tafsir tersebut disusun. Kalau yang kitab tafsir fikih atau hukum, misalkan kitab tafsir ayat-ayat hukum, nah itu kan ada. Nah itu fokus ke bahasan di dalam kitab tersebut itu hanya fokus ke ayat-ayat hukum saja. Nah ini yang dimaksud aliran kitab tafsir. Nah jangan salah memahami ya, dengan berbedanya aliran-aliran yang difokuskan oleh para mufasir tertentu tersebut menyebabkan kitab tafsir itu ada yang lebih dominan, ada yang enggak. Tidak seperti itu. Atau kitab tafsir yang satu lebih baik dari kitab tafsir yang lainnya, enggak. Bahwa setiap mufasir punya kecenderungan masing-masing untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang sangat global, yang sangat banyak itu sendiri. Makanya para mufasir atau orang-orang tersebut hanya fokus ke bagian-bagian tertentu dalam menjelaskan kitab-kitab tafsirnya. Ya, sehingga ketika kalian mengkaji kitab-kitab tafsir tertentu, maka jangan menjadikan suatu patokan bahwa kitab tafsir itulah kitab tafsir yang paling baik. Nah, karena setiap mufasir itu ada kecenderungan masing-masing. Ada penjelasan yang cenderung detail dalam hal hukum, ada yang cenderung detail dalam hal sufi atau tarekat dan sebagainya. Gitu. Lalu apa hubungan ulumul Quran dengan tafsir? Satu dengan yang lainnya itu mempunyai hubungan yang erat ya. Ulumul Quran dan tafsir itu punya hubungan yang sangat terkait dan erat. Bahkan Prof. Muhammad Quraisy Shihab juga mengatakan bahwa ulumul Quran hakikatnya itu sama dengan ilmu tafsir. Ulumul Quran itu juga ulumul tafsir juga, yaitu sebagai ilmu alat untuk menafsirkan Al-Quran, mengeluarkan serta menjelaskan pengertian-pengertian yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Sehingga ada beberapa tokoh yang menyebut bahwa ulumul Quran kadang juga disebut dengan ilmu tafsir. Nah, lalu bahasan berikutnya mengenai sejarah pertumbuhan dan perkembangan kajian ulumul Quran. Ini saya bagi menjadi beberapa periode ya. Nah, nanti bisa kalian tambahi apakah periode yang saya cantumkan ini belum mencakup seluruh perkembangan kajian ulumul Quran. Nanti bisa didiskusikan di forum diskusi. Bisa kalian menambahi dari pengetahuan kalian dalam buku-buku atau kitab-kitab yang lain. Periode yang pertama saya bagi yaitu periode pada abad pertama dan kedua Hijriah. Maaf itu dua ya maksudnya. Abad 1 dan abad 2 Hijriah. Nah, periode ini meliputi yaitu ketika masa Rasulullah dan masa Khulafaur Rasyidin atau masa para sahabat seperti itu. Atau juga ada yang menyebutkan masa prakodifikasi, pra-pengumpulan Al-Quran. Pada masa ini, pada masa Rasulullah, Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, kajian ulumul Quran belum menjadi suatu kajian khusus yang dibukukan seperti itu. Masih hanya sekedar kajian antar mulut ke mulut atau oral. Karena di sini posisinya Nabi Muhammad masih hidup, sehingga apapun yang berkaitan dengan pemahaman Al-Quran, para sahabat bisa menanyakan langsung kepada Rasulullah. Nah, ini yang memfaktori kajian ulumul Quran belum terbukukan di era awal atau periode awal ini. Nah, kajian ulumul Quran mulai muncul itu ketika masa kodifikasi Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, salah satu fokus kepemimpinannya adalah melakukan standarisasi bacaan Al-Quran ya. Karena sebelum itu umat Islam, para sahabat membaca Al-Quran kan berbeda-beda, sehingga muncul
perselisihan antar sahabat karena perbedaan bacaan. Nah, dari sini kan menjadikan motivasi Utsman bin Affan untuk menyusun suatu standarisasi bacaan Al-Quran. Nah, dari faktor motivasi Utsman bin Affan inilah muncul yang dinamakan dengan ilmu Rosem Al-Quran atau ilmu tentang penulisan Al-Quran yang disebut ada yang disebut dengan Rosem Utsmani, ada juga yang tidak menggunakan Rosem Utsmani, itu kaidah Rosem Utsmani disebut dengan Rosem Imla'i. Nah, awal mula ilmu Rosem ini muncul ketika masa Khalifah Utsman bin Affan, meskipun belum tertuang dalam bentuk suatu kitab. Lalu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau mengambil suatu keputusan dengan memerintahkan seorang panglimanya yaitu Abu Aswad Ad-Du'ali untuk menyusun kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Dan dari perintah ini menjadi suatu dasar nantinya sebagai acuan bagi pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Kebijaksanaan atau keputusan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib ini dianggap sebagai perintis lahirnya ilmu nahwu dan ilmu i'rab Al-Quran. Nah, ilmu ulumul Quran yang berkaitan dengan ilmu susunan dalam bahasa Arab yang digunakan oleh Al-Quran itu muncul awal mulanya ketika masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Periode yang kedua itu periode pada abad ketiga dan keempat Hijriah. Pada periode ini, ulama itu sudah semakin giat dalam hal kajian menulis kitab tafsir ya. Sehingga muncul banyak buku-buku kitab-kitab ulumul Quran itu sudah mulai banyak. Di antaranya di situ saya sebutkan yaitu Ali bin Al-Madini menulis kitab Asbabun Nuzul. Lalu ada juga Abu Ubaid Qasim bin Salam menulis kitab Ilmu Nasih Mansuh. Ada juga Muhammad bin Khalaf Marzaban menulis buku Al-Hawi fi Ulumil Quran, dan Muhammad Ayub Idris menulis kitab Ilmu Makki Madani. Nah, periode yang kedua ini sudah mulai muncullah beberapa karya ulumul Quran. Nah, periode berikutnya yaitu periode abad ke-5 sampai ke-8 Hijriah. Kajian kitab-kitab ulumul Quran itu sudah mulai berkembang sangat pesat. Di sini mulai muncullah yang disebut dengan ilmu majaz Al-Quran. Nah, abad periode ke-5 sampai ke-8 ini diawali yang sebelumnya tidak ada ilmu tentang majaz Quran. Periode ini mulai muncullah ilmu majaz Al-Quran. Contohnya kayak gimana ilmu majaz Quran? Nanti akan kita diskusikan di pertemuan berikutnya, tapi ini saya singgung. Contohnya misalkan yang ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 19. Artinya kan mereka menyumbat telinganya dengan anak-anak jari mereka. Nah, yang dimaksud ashabi ahum, jari-jari mereka pada ayat itu bukan seluruh jari ya, bukan seluruh jari, tapi sebagian saja, yakni hanya ujung-ujung dari jari-jari itu. Karena nggak mungkin semua jari itu masuk ke lubang telinga. Nah, korinah tersebutlah dinamakan dengan haliyat atau keadaan. Nah, itu ilmu yang dimaksud dengan majaz, bahwa di dalam ayat-ayat Al-Quran itu lafaz-lafaznya banyak juga menggunakan lafaz-lafaz yang berbentuk perumpamaan, sehingga butuh pemahaman lanjutan, dan ilmu tentang itu disebut dengan ilmu majaz Al-Quran. Siapa saja tokoh-tokoh pada periode ini? Di antaranya yang pertama yaitu Ibnu Abdus Salam dalam bukunya yang judul Ilmu Majaz Al-Quran. Di periode yang ketiga ini ada yang menyebut, yang tadi saya sebut Ali bin Sa'ad Al-Kufi masuk ke periode ini. Nah, ini masih ada juga menimbulkan perdebatan. Buku ini hampir mirip ya yang ditulis oleh Badruddin Imam Az-Zarkashi yang selama ini kajian ulumul Quran lebih banyak merujuk pada kitab Al-Burhan fi Ulumul Qurannya Az-Zarkashi. Nah, selain itu kitab Al-Burhan fi Ulumul Quran juga ada yang mengarang
judulnya sama tapi orangnya berbeda, yaitu Ali bin Sa'ad Al-Khufi. Nah, Ali bin Sa'ad Al-Khufi ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan masuk periode yang ini, ada juga yang masuk periode sebelumnya. Makanya tadi saya sebutkan juga di periode sebelumnya. Sebagai pengetahuan buat kalian bahwa tidak semua hal para tokoh, para pengkaji, para ulama itu mempunyai pemahaman atau pemikiran yang sama. Ada juga perbedaan pendapat dan itu lumrah seperti itu. Dan karya yang terakhir yaitu karyanya Ibnu Qayyim dengan kitabnya Aqsamul Quran. Nah, itu beberapa tokoh pada periode ketiga. Di sini saya menyimpulkan bahwa pada periode ketiga sudah ada kitab Ulumul Quran yang berbentuk bahasan dalam satu bahasan kitab. Kalau sebelumnya kan masing-masing kitab Asbabun Nuzul satu kitab sendiri, kitab Nasikh Mansukh kitab sendiri. Nah, pada periode ketiga itu sudah mulai ada kitab yang sudah menyatukan beberapa bahasan dalam satu kitab, yaitu contohnya tadi kitabnya Badruddin Az-Zarkashi dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran yang bisa kalian akses juga, silakan dicari PDF-nya sudah ada di internet. Itu merupakan kitab yang muncul pada periode ketiga. Periode berikutnya yaitu periode pada abad ke-9 sampai ke-15 Hijriah. Nah, pada periode ini para ulama ulumul Quran semakin banyak dan karya-karya mereka semakin sempurna dengan aneka ragam buku-buku. Di antaranya, contohnya yaitu ulama Jamaluddin Al-Baikuni menulis buku Mawaqi Al-Ulum min Mawaqi An-Nujum. Lalu juga Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani, nah menulis buku kitab yang berjudul Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Dan yang berikutnya Muhammad Shadiq Rafi'i menulis kitab dengan Ijazul Quran. Itu beberapa tokoh yang muncul ketika periode abad ke-9 sampai abad ke-15. Itu beberapa tokoh. Nah, kalian ketika mengetahui misalkan ada beberapa karya yang belum saya sebutkan di masing-masing periode ini, silahkan dipaparkan di forum diskusi nanti biar teman-temannya tahu dan juga tidak hanya memahami bahwa pada periode ini ya misalkan pada periode abad ke-9 ini hanya ada 3 ulama yang punya karya kitab Ulumul Quran. Enggak, ini hanya sekedar contoh yang saya sebutkan, ini ada beberapa tokoh saja. Selain itu masih ada lagi banyak beberapa tokoh yang lain. Nah, silakan disebutkan dalam forum diskusi. Nah, itu beberapa penjelasan saya mengenai Ulumul Quran dan juga perkembangannya ya, ruang lingkupnya, bahwa kajian studi Quran, Ulumul Quran itu merupakan kajian yang sudah muncul ketika era masa kenabian. Minggu depan insya Allah saya akan membahas tentang Asbabun Nuzul. Terima kasih, cukup sekian dari saya, semoga memberikan manfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.